Hai anak-anak, apa kabar? Fun berharap kamu semua selalu sehat dan ceria. Sudah siap untuk beribadah? Nah, Fun mau kasih 4 peraturan sebelum kita memulai ibadah. Dengarkan baik-baik ya. Peraturan pertama, pakai pakaian yang rapi. Peraturan kedua, jangan beribadah sambil bobo. Peraturan ketiga, jangan sambil makan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Peraturan nomor 4, jangan sambil main. Nah anak-anak sudah dengarkan 4 peraturan yang Lost of Fun berikan. Yang pertama apa tadi? Pakai pakaian yang rapi. Yang kedua, jangan ibadah sambil bobo. Yang ketiga, jangan beribadah sambil makan. Yang keempat, jangan beribadah sambil main. Kalau anak-anak sudah dengar peraturannya, dan mari sama-sama kita lakukan. Yuk kita siapkan hati kita untuk ikut ibadah sekolah minggu pagi ini. Selamat beribadah semua. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi langsung Vivi. Pagi. Selamat pagi langsung Misha. Pagi. Apa kabarnya semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik ya adik-adik. Adik-adik telah siap kan untuk mendengar firman Tuhan? Untuk memuji nama Tuhan pada hari ini? Allah kita adalah Allah yang besar dan kuat. Dia senantiasa melihara kita dan menyertai kita. Segala sesuatu dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu kita puji nama Tuhan, kita naikkan pujian Allahku besar sampai kita bangkit berdiri. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ini marilah kita masuk dalam doa. Mintalah Vivi untuk buka dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sekarang kami siap untuk memuji Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman-Mu, supaya hati kami bersorak-sorai memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, Allah kita itu adalah Allah yang kuat, besar, dan perkasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Oleh karena itu kita dapat berharap pada Tuhan dalam ketika kita sakit, ketika kita dalam kesusahan, kita dapat mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Yuk sambil tetap bangkit berdiri, kita naikkan pujian, ku harap pertolongan.
dia, ku kan puji dia, ku kan puji dia, hatiku senang, ku kan puji dia, ku harap pertolongannya. Sekali lagi ya adik-adik. Oh la 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 la, Tuhan mendengar semua doaku. Oh la 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 la, ku harap pertolongannya. Hatiku senang, ku kan puji dia, ku kan puji dia, ku mau puji dia. Hatiku senang, ku mau puji dia, ku harap pertolongannya, ku harap pertolongannya, ku harap pertolongannya. Ya adik-adik, saatnya kita untuk mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita duduk. Allah yang besar dan kuat itu juga adalah Allah yang mau mengenal kita. Dia mau bertemu dan mendekat dengan kita. Oleh sebab itu marilah kita mendengar panggilan Tuhan dan kita naikkan pujian. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi adik-adik dengan lebih lembut dan lebih bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sebelum menyalakan firman Tuhan, mari kita berdoa, mintalah semesia untuk berdoa untuk firman. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang lagi ke hadapan Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian dan sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami yang akan membawakan firman-Mu supaya anak-anak mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Lausa harap semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat ya. Hari ini Lausa Siska akan bercerita sekolah minggu secara online. Anak-anak tetap duduk yang manis dan tertib ya. Nah, anak-anak tadi kita sudah menyanyikan lagu Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Anak-anak pasti percaya bahwa Tuhan itu
besar, kuat, dan perkasa. Lause juga percaya. Tetapi ada loh orang yang tidak percaya kepada kehebatan Tuhan. Orang ini keras hati, keras kepala, bandel. Siapakah dia? Ya, dia adalah Raja Firaun, Raja Mesir. Yang selama 2 minggu ini kita sudah mendengarkan bagaimana Tuhan mengirimkan tulah kepada bangsa Mesir. Karena gara-gara Firaun mengeraskan hati, tidak mau membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, Tuhan akhirnya kembali mengutus Musa untuk menghadap Firaun. Nah, anak-anak masih ingat ceritanya? Masih ingat ya? Hari ini Lause akan melanjutkan ceritanya. Tuhan sudah mengirimkan tulah yang maha dahsyat ke Mesir. Berapa tulah? Oh, ada 4 tulah. Tetapi Firaun tetap mengeraskan hati. Oleh sebab itu Tuhan mengirimkan Musa untuk pergi kembali menghadap Firaun untuk mengatakan, beginilah firman Tuhan, biarkan umatku keluar dari Mesir supaya dapat beribadah kepadaku. Jika engkau menolak, maka seluruh binatang ternakmu akan kena tulah Tuhan yang dahsyat, kena penyakit sampar yang dahsyat. Firaun mendengarkan peringatan ini, tetapi tetap mengeraskan hatinya. Apa yang terjadi? Keesokan harinya, ya, Tuhan mengirimkan tulah yang ke-5. Semua binatang ternak orang Mesir, kuda, unta, keledai, kambing, domba, semua mati binasa, kena penyakit sampar. Tetapi binatang ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tuhan luar biasa, bukan? Tetapi Firaun tetap mengeraskan hati, tidak mau membiarkan orang Israel keluar dari Mesir. Oleh sebab itu Tuhan kirim tulah yang keberapa? Ke-6. Tuhan menyuruh Musa pergi ke dapur pembakaran untuk mengambil jelaga dari dapur pembakaran dan membawanya ke hadapan Firaun. Lalu Musa menghamburkannya ke udara di hadapan Firaun. Nah, apa yang terjadi? Terjadilah bara yang sangat hebat pada manusia dan binatang di Mesir. Tetapi orang Israel semua aman, sehat, tidak ada yang sakit. Puji Tuhan ya. Tetapi Firaun tetap bandel, masih mengeraskan hati. Oleh sebab itu Tuhan kirim tulah yang ke-7. Nah, Musa mengacungkan dan mengulurkan tangannya ke langit. Tiba-tiba terdengar bunyi yang sangat keras sekali, memekakkan telinga, geruduk, 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 seperti mau hujan. Tapi tiba-tiba ada api menyambar ke bumi dan turunlah hujan es yang dahsyat sebesar-besar bola pingpong. Hujan es itu menghantam semua makhluk hidup yang ada di Mesir. Manusia, binatang, juga tumbuh-tumbuhan, semua pohon-pohon tumbang. Tetapi di tempat orang Israel, di tanah Goshen, semua aman, tidak ada hujan es. Nah, setelah itu, setelah hujan es reda, Firaun tetap mengeraskan hati, enggak kapok, dia masih tetap bandel. Oleh sebab itu, Tuhan kirim tulah yang keberapa? Yang keberapa? Ini tulah lebih dahsyat lagi. Tulah yang tadi yang ke-7, sekarang yang ke-8. Wah, Musa mengacungkan tongkatnya ke seluruh tanah Mesir. Apa yang terjadi? Datanglah angin dari timur membawa jutaan belalang. Banyak sekali. Belalangnya berkeriap-keriap, terbang begitu ya. Kakinya juga merayap-rayap. Belalang itu hinggap di permukaan tanah. Seluruh permukaan tanah itu tertutup belalang. Bayangkan, mengerikan bukan? Yang dilakukan belalang adalah mereka melahap semua tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tanah Mesir. Rumput, gandum,
jelai, jagung, semuanya habis dimakan oleh belalang. Buka pohon buah-buahan juga yang ranum-ranum habis semua sampai gundul pohonnya. Bangsa Mesir semua menangis sedih. Tetapi Firaun tetap mengeraskan hati. Tapi saat itu juga meskipun dia mengeraskan hati, dia merasa bersalah. Ya saya salah. Musa, saya bersalah. Saya minta ampun ya Musa. Oleh sebab itu Musa itu baik. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan mengabulkan doa Musa. Datanglah angin dari barat yang kencang sekali menyapu semua belalang itu dan melemparkannya ke laut Teberau. Nah, belalang itu sudah lenyap dari tanah Mesir, udah reda. Sekarang apakah Firaun mau percaya Tuhan, mau taat? Ternyata Raja Firaun ini aneh ya, bandelnya luar biasa. Dia tidak mau membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, tetap keras hati. Tidak boleh keluar dari Mesir bangsa Israel, tetap budak saya. Wah, oleh sebab itu Tuhan kirim tulah yang lebih dahsyat lagi. Wah, apakah itu? Sekarang tulah yang keberapa anak-anak? Tulah yang keberapa kira-kira? Tadi udah ke-8 belalang, sekarang yang ke-9. Wah, banyak sekali ini tulahnya, makin lama makin dahsyat. Nah, benar saja tiba-tiba kegelapan, gelap gulita menutupi semua tanah Mesir. Kalau gelap itu ada terang tidak? Tidak ada terang, gelap gulita. Tidak ada cahaya sedikit pun juga, sehingga bangsa Mesir tidak bisa melihat apapun juga. Meraba-raba, jalan kesandung jatuh. Wah, semua bangsa Mesir itu sangat ketakutan sekali, ketakutan di tengah kegelapan itu. Dan mereka tidak bisa bekerja selama berapa hari? 3 hari. Nah, Tuhan sudah kirimkan 9 tulah yang dahsyat kepada bangsa Mesir untuk menghukum Firaun yang tidak mau taat kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah Firaun sekarang kapok? Firaun masih mengeraskan hati? Nah, kita nantikan lanjutannya minggu depan. Ya. Nah, dari anak-anak, dari cerita yang sudah Lausa Siska sampaikan, kita bisa melihat Tuhan kita itu hebat, besar, kuat dan perkasa. Tidak ada yang bisa menandingi Tuhan. Coba siapa yang bisa mengalahkan Tuhan kita? Apakah ahli-ahli sihir yang di Mesir, yang hebat-hebat itu, atau dewa-dewa Mesir? Bisa. Atau mungkin Superman yang hebat, yang bisa terbang itu bisa mengalahkan Tuhan kita? Atau Spiderman yang punya jaring, bisa nggak? Atau Iron Man bisa mengalahkan? Atau siapa lagi ya, masih banyak ya, Batman, Hulk, Captain America. Bisa nggak mereka mengalahkan Tuhan kita? Tidak bisa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Lebih hebat, lebih super, lebih dahsyat daripada mereka semua. Nah, adik-adik, anak-anak sekalian, kita bersyukur ya punya Tuhan yang hebat, besar, kuat dan perkasa. Oleh sebab itu kita bisa mengandalkan Tuhan kapanpun juga, dimanapun juga, dalam situasi apapun juga, waktu susah, waktu sedih, waktu sakit. Kita punya Tuhan yang hebat, yang sanggup menolong kita. Ya, yuk kita katakan bersama-sama anak-anak, Tuhanku hebat. Tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Mau pakai gerakan? Oke, yuk. Sama-sama kita anak-anak ikuti ya. Tuhanku hebat. Tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Sekali lagi ya. Tuhanku hebat. Tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Nah, anak-anak, ayat hafalan minggu ini
Lausa ambil dari Mazmur 96 ayat 4. Coba anak-anak sama-sama katakan ya. Mazmur 96 ayat 4. Begini bunyinya ya. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sekali lagi ya. Mazmur 96 ayat 4. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Yuk kita sama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan suatu cerita yang menggambarkan bahwa Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Tuhan, kalau kami punya Tuhan yang hebat, tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Kami tidak perlu takut pada apapun juga, karena Tuhan akan menolong kami dan memberikan kami kekuatan. Karena Tuhanlah satu-satunya Allah yang hebat, yang menjadi sumber kekuatan kami, yang selalu siap menolong kami kapanpun juga, dimanapun kami berada. Tuhan, ajarlah kami taat dan setia selalu kepadamu. Ajarlah kami senantiasa untuk mencintai firman Tuhan. Berkati Tuhan kalau kami sebentar akan kembali memuji Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Siska, yang telah mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang kuat, besar, dan perkasa, yang melampaui segala Allah, yang lebih dahsyat daripada Allah yang lain. Untuk itu marilah kita naikkan pujian terima kasih untuk cerita indah. Tapi terima kasih kepada Tuhan yang telah membangun cerita itu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita indah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhanku. Yuk kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita yang indah. Ya Tuhan, kami saat ini mau berdoa untuk papa mama kami dalam pekerjaan mereka, dalam kegiatan mereka masing-masing ya Tuhan. Supaya Tuhan mereka boleh diberikan kekuatan, kesehatan, boleh diberkati, dan juga boleh semakin cinta Tuhan. Tuhan tolonglah juga keluarga kami, bila mana ada yang sakit ya Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk lause-lause ya Tuhan, supaya mereka boleh tetap semangat, boleh tetap diberikan kekuatan ya Tuhan untuk boleh melayani-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk pemerintah, untuk Pak Presiden Joko Widodo, dan juga untuk semua orang yang ikut kerjasama dengan pemerintah. Ya Tuhan, kami mau supaya segala permasalahan ini boleh dapat diselesaikan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk corona yang masih ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan, kami boleh memberikan yang terbaik, kami boleh menjaga kami supaya kami boleh terlindung daripadanya. Dan juga ya Tuhan, supaya kami boleh kembali bersekolah, kembali lagi untuk belajar ya Tuhan, bersama-sama dengan teman-teman kami. Kami mau ya Tuhan, supaya melalui pembelajaran kami juga boleh semakin mengenal Engkau dan boleh semakin mengasihi Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk dokter dan juga para perawat. Kiranya Tuhan, Kau boleh menolong mereka
supaya mereka boleh terlindung, dan juga supaya mereka boleh menjadi alat-Mu ya Tuhan, yang boleh menunjukkan kuasa-Mu di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami, dalam nama Yesus berdoa. Amin. Anak-anak, jangan lupa ya untuk persembahannya kita kumpulkan dulu di amplop masing-masing. Nanti kalau kita sudah bisa beribadah lagi, kita bawa amplop itu untuk diserahkan kepada lausa-lausa kita. Di rumah kita tetap jaga kesehatan, tetap taat sama orang tua, dan tetap ingat sama Tuhan. Kita juga berdoa untuk bangsa kita. Sampai jumpa adik-adik. Ibadah minggu kita telah selesai. Dadah.